Ketika membaca tasyahud, jari telunjuk itu menunjuk ke depan, asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahud dari akar kata syahada yashhadu, ya, berarti menyaksikan. Alam syahada, alam yang dapat disaksikan, alam visual, ya kan? Lawannya adalah alam gaib. Ketika kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu kita menunjuk Bapak Ibu, jangan ada pikiran apapun di kepala kita sekarang. Bapak Ibu, mari kita tiga latihan untuk mencapai puncak khusyuk dalam salat. Kalau tidak bisa awalnya sampai akhir, cukup 3 tempat ya. Pertama di mana Bapak tadi takbiratul ihram, yang kedua membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ketiga tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali gimana syahud hijab nurani itu puas pada saat orang lain berterima kasih kepadanya. Menikmati terima kasihnya orang itu hijab nurani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, nah hari ini kita akan pindah rahasia tasyahud Bapak Ibu. Apa rahasia tasyahud? Apa yang dimaksud tasyahud? Duduk setelah sujud yang pertama, yang kedua. Ya, misalnya sholat sunat tahajud 2 rakaat. Sujud terakhirnya kita panjangkan, kita berdoa kepada Allah. Nah, duduk sesudah sholat tahajud, duduk setelah sujud yang kedua, duduk setelah sujud yang kedua. Di situ kita nanti akan bertasyahud. Ya, di situ duduk setelah sujud kedua. Setelah kita bangkit dari 2 sujud, lalu kita duduk untuk membaca tasyahud. At-tahiyatul mubarakat, shalawat at-tayyibat, assalamualaikum ya Nabi. Ya. Kemudian pada saat membaca tasyahud, pada saat membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakat itu ya, ada pernyataan komitmen keesaan Tuhan di dalamnya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kami menunjukkan Bapak Ibu, itu mengikuti Rasulullah. Kalau dia bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah, begitu menyebutkan kata-kata illallah, maka menunjuk lambang pada tauhid itu. Puncak tauhid di situ illallah. Ya. Jadi saya pernah jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, ada 3 tempat bagi kita orang awam kalau tidak bisa khusyuk sepenuhnya dalam salat, minimum 3 tempat itu Bapak Ibu. Puncakkan perhatiannya, ingatannya kepada Allah di 3 tempat pada waktu salat. Tentu kita nggak mungkin semuanya dari A sampai Z, dari awal sampai terakhir khusyuk kepada Allah. Tapi minimum 3 tempat ini. Tempat yang pertama ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, di situ niat. Ya. Niat yang sesungguhnya itu bukan usolli pada sholatul isya, no. Niat yang paling hakiki itu ketika kita membaca takbir, lamnya dipanjangkan sedikit, di situ ada niat Allahu Akbar. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, aku berniat untuk sholat isya 4 rakaat karena Allah. Hati kita berucap sambil Allahu Akbar, itulah hakikatnya. Ya. Tapi kita biasa menuntun diri kita juga sebelum takbir sholli pada sholatul isya. Ya, arba rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Apa yang barusan kita ucapkan itu yang dicamkan dalam hati pada saat kita membaca Allah. Nah, kalau ada orang Allahu Akbar, saya ragu apakah dia berniat hakikat atau tidak. Maka itu imam dan kita semuanya Bapak Ibu agak sedikit panjang itu, memang bukan panjang asal, memang panjang itu ada makna. Dari situ kita berniat.
Lamnya Allahu Akbar. Apa yang barusan kita ucapkan di mulut itu ya, sholli pada salat isya arba rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar, diungkapkan kembali dalam hati. Allahu Akbar. Jangan pernah mengingat apapun ketika membaca takbiratul ihram. Karena di situ puncaknya kita take off naik ke langit. Itulah salat langit. Yang kedua, pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, maliki yaumiddin, berhenti sejenak. Saya ingatkan Bapak Ibu, ada hadis Nabi, nanti kita akan bahas nih pada saat membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita baca surah Al-Fatihah pada waktu kita salat Bapak Ibu, berhentilah pada setiap pemberhentian. Karena setiap pemberhentian surah Al-Fatihah itu pada waktu kita baca surah Al-Fatihah, ya, Allah mendoakan kita. Ini lucu, Allah mendoakan kita. Artinya Allah mengajak kita, Allah mengagumi kita. Nanti ada hadisnya agak panjang, saya tidak jelaskan di sini. Nanti pertemuan pada saat kita membaca surah Al-Fatihah, karena kita nanti akan preteli apa rahasia Al-Fatihah Bapak. Mohon hadir setiap malam Jumat, ya, akan kita bahas hakikat rahasia salat, rahasia bacaan demi bacaan, ayat demi ayat surah Al-Fatihah. Ya. Jadi berhenti bernapas, memberi kesempatan kepada Allah untuk menyapa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allah menyebut nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hambaku memuji dirimu. Ar-Rahmanir-Rahim. Setiap pemberhentian itu Allah memberikan sapaan. Itu ada hadis riwayat Abu Dawud, berarti ini sahih Bapak. Maka itu tidak boleh kalau kita salat, ya, apakah salat sunnah atau salat fardu, ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Itu enggak memberikan waktu Allah untuk menyapa dirinya. Nikmati sapaan Allah pada setiap pemberhentian surah Al-Fatihah. Maka itu di imam kita di sini kita sudah instruksikan baca hadis ini. Nah, kalau ada orang, ada imam memimpin sholat Bapak Ibu, Al-Fatihahnya itu berantai, tidak dipisah-pisah, itu nggak baca hadis. Maka itu carilah imam yang memimpin Bapak Ibu, dia tahu hakikat sholat. Jangan indahnya suaranya, lagunya, tetapi penghayatannya kurang. Ya. Jadi secepat apapun urusan kita, berhentilah pada setiap wakaf pemberhentian surah Al-Fatihah. Karena Allah di situ memberikan doa. Nanti saya akan sampaikan hadisnya pada setiap pemberhentian itu. Yang ketiga Bapak Ibu, tadi saya ulangi ya, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan ada urusan dunia sedikit pun. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu itu ta'abbud, wa iyyaka nasta'in itu isti'anah. Ta'abbud itu pendakian, isti'anah itu penurunan. Iyyaka na'budu itu adalah alamul kathrah. Nanti kalau iyyaka nasta'in itu adalah alamul wahdah. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Ya. Iyyaka na'budu masih di langit, wa iyyaka nasta'in kita sudah menjadi penghuni langit. Iyyaka na'budu masih di bumi, wa iyyaka nasta'in kita sudah sampai ke atas. Tidak mungkin ada isti'anah tanpa ada ta'abbud. Intinya Al-Quran adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka itu Bapak Ibu, insyaallah kita akan bahas apa hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, tempat yang harus khusyuk ketika kita tasyahud.
Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu kita menunjuk Bapak Ibu, jangan ada pikiran apapun di kepala kita selain hanya Allah. Jadi 3 tempat, saya ulangi, takbiratul ihram, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat membaca tasyahud, atau saya ulangi, pada saat membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakah, ada pernyataan komitmen keesaan Tuhan di dalamnya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Illallah nunjuk begitu. Jangan dari awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak. Illallah menunjuk. Jadi tempat menunjuknya itu illallah itu. Jangan ada pun saya lihat ya, ada teman-teman kita sholat itu nggak tahu belajarnya dari mana. At-tahiyatul mubarakatuh sholat jadi kecepatan. Ya. Ada juga yang goyang-goyangkan tangannya, itu ada tarekatnya itu. Dia meletter, mengkaligrafikan la ilaha illallah. Jangan banyak gerakan dalam sholat. Tidak boleh ada gerakan dalam sholat, itu bisa batal sholat. Menurut Imam Syafi'i, ada gerakan berturut-turut. Misalnya ada orang yang menggaruk karena gatal 3 kali berturut-turut, maka itu batal sholatnya. Maka itu dalam buku Imam Syafi'i itu, ya lihat dalam Kitabul itu ya, nyicil tuh kalau ada digigit nyamuk 1, 2, ada jarak baru garuk lagi, karena 1, 2, 3, 4 itu sudah batal sholat. Ada gerakan berlebihan di situ. Atau ada suara-suara lain selain suara yang seharusnya. Ada kadang-kadang pura-pura batuk tuh, mau menegur orang. Kalau itu niatnya bukan karena memang mendahak itu alami, dia ingin menegur orang dengan cara mendahak seperti itu, batal sholat. Ya, jadi nanti ini sangat penting. Jangan sampai nanti memandang enteng fikih itu batal sholat kita, Bapak. Ya, saya ingin mengingatkan, hati-hati. Jangan memandang enteng fikih sekalipun kita mendalami tasawuf, karena percuma belajar tasawuf kalau fikihnya rusak, nggak sah sholatnya, wudunya nggak tersentuh pori-porinya dengan air, bagaimana bisa sholat? Ada pendapat Pak Ustadz itu kuteks, ibu-ibu. Pendapat mazhab Syafi'i jangan pakai kuteks. Itu kan ada zatnya. Kalau Bapak Ibu mencet dindingnya, biasakan ada tuh cat melengket di tangan. Berarti menutupi pori-pori, itu enggak sah wudunya menurut Imam Syafi'i. Lain halnya kalau kita nggak tahu, sesudah salat ada cat di tangan saya nih. Ya nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Tapi hati-hati kita. Kakinya nginjak cat atau aspal, waktu dia mau berwudu tidak sempat melihatnya. Nanti setelah salat, Bapak ini salat saya, ya udah serahkan kepada Allah. Apalagi sudah habis waktunya. Jadi urusan fikih jangan ditinggalkan. Ya, pondasinya adalah kitab fikih. Ya. Ketika membaca tasyahud, jari telunjuk itu menunjuk ke depan, asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahud dari akar kata syahada yashhadu, ya, berarti menyaksikan. Alam syahada, alam yang dapat disaksikan, alam visual, ya kan? Lawannya adalah alam gaib yang tersembunyi. Tasyahud, jadi mempersaksikan, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi artinya apa itu ya? Ya, berikrar di situ. Ya. Dari akar kata syahada yashhadu, ya, artinya bersaksi. Dari akar kata itu nanti kita muncul kata tasyahud, syuhud, berarti hadir. Syuhud ada yang hadir, hudur di situ. Hati menyaksikan keberadaan dan kehadiran Allah. Bagaimana menghadirkan Allah dalam hati dan pikiran kita? Itu tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Meskipun aku tidak pernah melihat Engkau ya Allah, tapi aku yakin Engkau ada dan aku merasakan keberadaan-Mu.
inilah aku yang mencintaimu, yang menyembahmu, illallah. Kita merasakan kehadiran Allah dalam hati, itu tasyahud. Yang menjadi saksi adalah syahid atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati di sini. Kalau kita yang menyaksikan Allah dalam batin, maka kita yang disebut dengan syahid, Allah disebut masyhud, yang disaksikan. Tapi kalau kita nggak bisa menangkap, frekuensi kita itu mungkin kacau segala macam, maka kita balik, ya Allah, Engkau maha menyaksikan aku. Berarti yang syahid adalah Allah, yang disaksikan adalah aku yang berupaya untuk khusyuk tapi nggak bisa khusyuk. Syahid ada kalanya kita, ada kalanya Allah. Kalau kita khusyuk kepada Allah, maka kita syahid, yang masyhudnya adalah Allah. Tapi kalau kita berusaha untuk khusyuk tapi nggak bisa khusyuk, tidak bisa menghadirkan Allah dalam tasyahud itu, Allah sebagai syahid, kita yang masyhud. Aku tahu yang engkau cari adalah aku, tapi dosamu yang terlalu tebal membuat engkau tidak bisa menyaksikan diriku. Tapi aku tahu engkau berusaha untuk mendekati diriku. Lumayan. Maka itu ada hadis kan, anta'budallah karena katarahu, fa lam takutarahu fa innahu yaraka. Nanti juga akan kita bahas. Yang disaksikan atau masyhud ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasyahud yaitu duduk setelah sujud kedua, dan ketika membaca syahadat, pada saat pembacaan illallah, ya, maka kita menunjukkan telunjuk jari tangan kanan ke depan, jangan dua-duanya, tangan kanan. Lawan daripada syahid ialah ghaibah, berarti tidak hadir atau kosong kita, ya, yakni terhalangi seseorang untuk menyaksikan kehadiran Allah dalam hatinya karena terhijab oleh berbagai macam dosa, baik hijab hitam zulmani maupun hijab putih atau nurani. Apa itu hijab-hijab yang menghalangi kita untuk tidak bisa menghadirkan Allah? Dua macam hijab, ada hijab zulmani, dosa besar seperti zina, aborsi, memfitnah, berbohong, bersumpah palsu, maling dan seterusnya. Itu enggak bakalan. Ya. Maka itu Bapak Ibu, jangan ngambil punya orang lain, jangan nyolong, jangan mencuri. 40 hari sholatnya orang yang korupsi, yang mengambil barangnya orang, tidak diterima. Bayangkan kalau tiap hari kita korupsi, berarti sholat kita nggak pernah diterima. Ada amplop bilang baju ini orang, aku ngambil 40 hari sholatnya tidak diterima. Tuhan marah kan? Kalau begitu gak usah salat, kan percuma. Lebih bahaya lagi. Jadi semakin banyak dosa semakin sujud, walaupun ditolak salat kita, Allah Maha tahu ini hamba aku sudah berusaha untuk taubat. Tapi kalau seenak-enaknya, udahlah percuma juga salat nggak diterima, itu tambah akan maling lagi. Tapi kalau kita salat, kita tahu diri kita berdosa, mudah-mudahan Allah merubah pendirian kita. Aku tidak boleh maling lagi. Serahkan kepada Allah lima. Hijab nurani apa itu Bapak Ibu? Jamaah yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara zooming, saya tidak khawatir, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya itu sudah terhindar daripada hijab-hijab zulman. Tapi saya masih meragukan Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini untuk terbebas daripada hijab-hijab nurani. Hijab zulmani itu batu besar, longsoran dari atas itu, berhenti. Kita nggak mungkin lewat, ada batu besar di tengah jalan. Kalau kita tabrak, kita yang kecelakaan. Tapi kalau hijab nurani, bukan batu besar, tapi pasir. Pasir-pasir halus yang bundar itu, ya, itu bisa membuat ban kita itu selip, bisa tergelitik. Dua-duanya bisa menjatuhkan Bapak. Hijab zulmani, kegelapan, nyasar kita masuk ke dalam jurang. Kenapa? Kegelapan. Hijab nurani, keterangan itu, silau matanya, akhirnya jatuh juga.
Jadi dua yang menjatuhkan orang, terlalu gelap jatuh, terlalu terang silau itu juga menjatuhkan. Saking asyiknya beribadah, menyumbang kemana-mana, dia nggak sadar itu. Kalau bukan saya, mereka tidak punya masjid itu. Aku yang bangunkan masjid itu riak Bapak itu. Terima kasih Bapak ya, tadi diumumkan menyumbang banyak sekali, alhamdulillah. Oh iya ya, terima kasih sama-sama ya. Termasuk hijab nurani itu puas pada saat orang lain berterima kasih kepadanya. Menikmati terima kasihnya orang itu hijab nurani. Pak, terima kasih ya Pak. Oh iya terima kasih. Oh senang dia. Makin banyak orang yang berterima kasih kepadanya, semakin bangga. Aku diketahui orang. Padahal orang ahlul hakikah, semakin banyak orang yang berterima kasih kepadanya, semakin bersedih. Jangan-jangan bocor, jangan-jangan ada riak waktu saya melakukan ibadah itu. Ember bocor yang aku sampai bawa nanti ke akhirat. Orang yang ahlul hakikah Bapak Ibu, ketika dia dipuji, ketika orang lain berterima kasih kepadanya, bersedih, ya Allah, mereka salah alamat memuji. Mestinya dipuji hanya Engkau, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Bukankah prestasi ini adalah pemberian Engkau ya Allah? Jadi orang yang menikmati ucapan terima kasih orang karena perbuatan baiknya, itu hijab nurani. Kalau mau murni 100% ikhlasnya, jangan ada orang yang tahu kebaikannya. Ada kan hadisnya? Ibadah yang paling tinggi adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah orang yang menyumbang tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Itu dahsyat orang itu. Iya. Bapak Ibu, ada hadisnya kan? Allah mendeklarasikan akan menciptakan pendatang baru namanya manusia. Malaikat bertanya, ya Allah, bagaimana Engkau bisa menciptakan manusia akan tinggal di bumi, goncangannya amat dahsyat seperti ini? Ya. Berapa ribu skala Richter kayak bola ditendang kanan kiri, gelombangnya kayak apa itu? Ya, 11 skala Richter saja Aceh itu lantak gitu. Apalagi ini ditendang kanan kiri. Ya. Lalu Allah memasang gunung di sudut-sudut bumi. Wa khalaqal jibala autada. Maka langsung bola dunia itu berhenti bergetar. Takjublah malaikat, alangkah hebatnya gunung ini ya Allah. Mampu menjinakkan gerakan-gerakan bumi. Tenang setenang-tenangnya bumi karena dipasok oleh gunung. Ya Allah, apakah masih ada yang lebih hebat daripada gunung? Yang mendiamkan bola dunia yang lihat tadi. Apa itu ya Allah? Besi. Kalian nanti akan melihat gunung itu rata dengan tanah, dibulldozer oleh alat-alat berat namanya besi. Subhanallah, alangkah hebatnya besi itu, mampu memindahkan gunung. Coba gunung Jawa Barat itu Tepos, Tanjung Priok itu jadi perkampungan baru di atas laut. Itu karena besi. Alangkah hebatnya besi itu ya Allah. Ada nggak lebih hebat daripada besi? Oh, api yang mampu mencairkan, melelehkan besi. Masya Allah, alangkah hebatnya api itu. Besi yang sedemikian keras itu bisa leleh, bisa mencair. Ada yang lebih hebat daripada api ya Allah. Wah, apa itu? Air itu mampu memadamkan api. Subhanallah, alangkah hebatnya air itu. Mampu memadamkan api. Ada yang lebih hebat daripada api? Oh ada. Apa itu? Ada yang lebih hebat daripada air? Ada. Uap itu mampu menyedot air itu naik ke atas. Bapak Ibu menjemur kering, tidak semua airnya turun ke bumi, tapi menguap ke atas. Rawa-rawa itu kering, itu bukan lari ke bawah semuanya, tapi uap menguap ke atas, hilang. Masya Allah, alangkah hebatnya udara itu ya Allah, mampu mengalahkan air, mampu menghilangkan air. Coba perhatikan Bapak. Hadis ini penting buat kita.
Bukanlah besarnya gunung itu yang hebat, bukan pula kerasnya besi itu yang dahsyat, bukan pula kobaran api itu yang subhanallah dahsyat, bukan juga lembutnya air itu yang hebat, ya. Bukan halusnya udara itu sampai habis itu tidak kelihatan tapi punya efek, ya. Ya Allah, apa masih ada yang lebih hebat daripada udara yang mampu menguapkan air? Oh, ada. Dan ini yang paling hebat. Apa itu ya Allah? Orang yang menyumbang tangan kanannya tidak ketahuan tangan kirinya. Itulah yang disebut orang ikhlas. Jadi kalau kebaikan kita bocor kepada satu orang, apalagi banyak orang, lantas orang lain berterima kasih kepada kita, maka itu dalam pandangan tasawuf itu cacat. Mungkin uang miliaran tapi dipamerkan itu jadi uang recehan. Mungkin uang recehan tapi itu sangat ikhlas, itu uang gede nanti di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran besar dan kecil itu bagi Allah itu tergantung keikhlasan. Apa artinya uang banyak kalau tidak ikhlas? Ya, tidak didramatisasi, didemonstrasikan, diumumkan, disiarkan, itu nanti uang recehan. Maka itu uang paling banyak cepat masuk surga itu uang recehan. Kita nggak pernah mempertanyakan kan, masuk tuh uang 500 perak bunyi kaleng-kaleng. Ya. Isi kaleng kita di celengan ini Bapak, itu murni karena Allah. Kalau tetangga kita gereja itu dikaitkan dengan penghapusan dosa. Makin besar dosanya, makin harus masukkan ke celengan itu lebih gede. Karena itu dikaitkan dengan penghapusan dosa. Teman-teman kita itu gerejanya kecil, tapi saldonya miliar-miliaran. Karena pastor itu punya kemampuan atas nama Allah mengampunkan dosa hambanya dengan metode tertentu. Nah kita enggak. Sehebat apapun seorang ulama tidak boleh atas nama Tuhan mengampuni dosa hamba. Enggak ada. Kita yang harus langsung kepada Allah atau bertawassul melalui Rasulullah sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 191. Nah itulah kata Allah. Ya, nanti pertemuan kita akan datang ada dua golongan syuhud dan dua golongan ghaibah. Tasyahud ada lawannya gaib, itu nanti kita akan bahas. Jadi kesimpulannya sebelum membahas lebih dalam tentang tasyahud, pada saat kita membaca tasyahud jangan ingat selain Allah. Mulai nanti sebentar ini salat isya Bapak. Ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar, singkirkan semua urusan dunia di situ. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baik yang dibaca oleh imam, kalau menurut Imam Abu Hanifah kita tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi, tapi hayati bacaan imam itu sama dengan membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i wajib hukumnya seorang makmum itu setiap membaca ulang surah Al-Fatihah setelah imam membaca waladhdallin. Maka itu imam kita di sini memberikan waktu kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Berarti tungguin makmum yang membaca surah Al-Fatihah lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Nah, jadi ada jeda sedikit di situ. Itu ruang untuk kita semua mazhab Syafi'i untuk membaca surah Al-Fatihah. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah satu salat itu kalau ada satu rakaat tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka itu kalau ada bapak ibu tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, imamnya sudah ruku, maka masbuk berdiri lagi satu rakaat untuk membaca Al-Fatihah. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang itu kalau ada satu rakaatnya tidak membaca putu Al-Fatihah. Itu kalau kita membaca mazhab Syafi'i. Indonesia, Asia Tenggara, Mesir itu pengikut mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i, Bapak Ibu lihat bukunya itu, harus membaca Al-Fatihah itu utuh. Jika tidak membaca salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah, itu batal salatnya menurut Imam Syafi'i.
Maka itu kalau ada orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim pada waktu membaca surah Al-Fatihah, menurut Imam Syafi'i batal salatnya, karena tidak utuh basmalahnya, tidak utuh Al-Fatihah. Quran mengatakan sabul matani, surah Al-Fatihah itu 7 ayatnya, tapi cuma dibaca 6 ayat. Intinya surah Al-Fatihah itu adalah basmalah. Ada hadisnya kan, Bapak? Kalau Quran itu disimpulkan pemadatannya surah Al-Fatihah 7 ayat itu. Kalau disimpulkan surah Al-Fatihah, pemadatannya adalah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi Imam Syafi'i wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena kalau menghilangkan basmalah pada surah Al-Fatihah, rusak total Al-Quran itu, Bapak. Semua huruf-hurufnya Quran itu, angka-angkanya Quran itu bisa dibagi 19. Ada ayatnya kan, wa 'alaiha 19, dan di atasnya ada angka 19. Jadi jumlah basmalah dalam Quran 114. Ya. Dibagi 19 sama dengan 6. Ya. Bahkan kata ismon itu, ismon dalam Quran persis jumlahnya dalam Quran 19. Allah itu 2200 sekian ada dalam buku saya itu dibagi 19. Ar-Rahman 57 kali dibagi 19 sama dengan 3. Ar-Rahim terulang 114 kali dibagi 19 itu sama dengan 6. Nah, ada satu surah yang tidak punya basmalah, tidak dibuka dengan basmalah. Apa itu? Surah At-Taubah. Kan tidak ada basmalahnya, itu surah At-Taubah kan. Tapi ada juga satu surah double basmalah, satu di awal, satu di pertengahan kan, Bapak. Surah An-Naml ada di permulaannya, tapi di tengah-tengahnya ada juga surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, maka jumlah basmalah dalam Quran 115 tidak bisa dibagi 19. Kalau dikurangi basmalah pada surah Al-Fatihah, tidak bisa dibagi 19. Huruf Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ismun. Kacau Al-Quran. Maka itu, ya, tidak ada lagi cetakan Quran yang tidak memasukkan basmalah sebagai pertama surah Al-Fatihah. Even itu surat Quran Saudi Arabia, Bapak, cetakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama loh itu. Tapi ada orang tidak membaca keras, itu Imam Malik, itu boleh, Bapak. Kayak di Madinah kan, itu kedengaran itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada juga mazhab memang menganggap basmalah itu bukan ayat, langsung aja Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Bisik-bisiknya itu juga enggak, itu mazhab. Kalau Malik, maka itu Mekah Madinah. Perhatikan, Imam Madinah itu kebanyakan imamnya itu adalah dari pengikut mazhab Malik. Ya. Tapi kalau di Mekah umumnya tidak pakai basmalah. Allahu Akbar, mungkin dia bisik-bisik. Tapi kalau Imam Syafi'i di Mesir, di Asia Tenggara, mayoritas Sunni Syafi'i di dunia ini itu pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ada dalilnya dua-duanya. Kalau nggak baca keras itu Imam Malik, tapi kalau baca persis sama dengan ayat lainnya berikutnya, maka itu Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang di sini tiba-tiba imam tidak baca basmalah, jangan kaget, Bapak Ibu, itu ada mazhab Malik. Ya. Tapi mazhab Malik itu tidak banyak dianut oleh umat Islam. Maka itu kalau kita ke Mesir, ke Timur Tengah, ke Afrika, semuanya mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada orang yang nggak baca basmalah, ya tadinya rajin basmalah, baru satu kali umrah dengar orang nggak baca basmalah, wah salah itu. Mazhab Syafi'i. Coba lihat Imam Sudais, masih ada rekamannya di sini, Bapak. Di YouTube juga ada. Imam Sudais di Mekah itu tidak baca basmalah keras. Tapi ketika memimpin sholat Jumat di Istiqlal, tahu bahwa jemaahnya mazhab Imam Syafi'i,
keras banget itu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Syekh Sudais. Ada rekamannya di YouTube, coba dibaca. Istiqlal Syekh Sudais. Bahkan doanya keras, memimpin salat, memimpin doa. Di sana kan nggak ada doa. Jadi itu furu'iyah, bukan prinsip. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai nanti kita bertengkar gara-gara basmalah tidak dikeraskan. Ada mazhabnya Malik seperti itu. Cuma masalahnya mayoritas penduduk kita di sini adalah Syafi'i. Maka kalau menjadi imam di tempat mazhab mayoritas Syafi'i, toleransi seperti dilakukan oleh Imam Sudais. Demikian pula sebaliknya, kita salat di tempatnya mazhab Maliki lebih dominan, menjadi imam di sana, ya rendahkan bacaan basmalahnya, keraskan. Itu toleransi mazhab. Terakhir, Bapak Ibu, mari kita latihan untuk mencapai puncak khusyuk dalam salat. Kalau tidak bisa awalnya sampai akhir, cukup 3 tempat ya. Pertama di mana Bapak tadi? Takbiratul ihram. Yang kedua membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga tasyahhud. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali kita tasyahhud kalau salat Isya nanti kan. Tahiyat pertama asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyat keduanya juga baca asyhadu an la ilaha illallah. Berarti 4 tempat kalau 4 rakaat. Kalau salat 2 rakaat ya hanya 3. Oke, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.